Ramai-ramai penuhi modal inti 2 triliun rupiah, BNBA dan Bina gelar right issue. PT Bank Bumi Arta Tbk atau BNBA dan PT Bank Ina Perdana Tbk atau Bina mengumumkan akan menggelar aksi penambahan modal. Tujuannya guna memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum sesuai OJK senilai 2 triliun rupiah selambat-lambatnya akhir tahun ini. Manajemen BNBA akan mengadakan RUPSLB pada tanggal 25 Oktober mendatang guna meminta restu pemegang saham atas rencana penambahan modal dengan right issue tersebut. Selama pekan lalu, indeks harga saham gabungan masih tercatat menguat 0,63% ke level 6.133 dibandingkan penutupan pekan sebelumnya yang net buy atau beli bersih di pasar reguler sebesar 1,68 triliun rupiah. Investor asing mencatat net buy pada saham BBRI senilai 325 miliar rupiah, buka 292,6 miliar rupiah, BBCA 262,2 miliar rupiah, ASI 152,7 miliar rupiah, TLKM 117 miliar rupiah, ICBP 73,7 miliar rupiah, Adaro 55,8 miliar rupiah, PTBA 55,3 miliar rupiah, Japfa 29,7 miliar rupiah dan BFIN 26,4 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pada Jumat kemarin, indeks harga saham gabungan naik ditutup 0,38% ke level 6.133. Ya, dan kita tahu net buy asing sepekan hampir mencapai 1,7 triliun rupiah di pasar reguler. Ya, kita beralih ke selanjutnya. Ada sektor tambang yang menjadi pemberat. Laju pasar saham Eropa terganjal. Pasar saham Eropa melemah pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Indeks DAX Jerman drop 1,03% ke level 15.490. Kemudian FTSE Inggris mengalami tekanan 0,91% ke level 6.963. Kemudian indeks DAX, kita lihat di CAC 40 Prancis mengalami pelemahan 0,79% ke posisi 6.570. Ya, beralih ke bursa Asia, pemirsa. Indeks Nikkei di Jepang pagi ini dibuka menguat 0,58% di level 30.500. Kemudian Kospi Korea Selatan, kita lihat mengalami tekanan, dan data terakhir dari Straits Times Singapura ditutup menguat 0,22% ke level 3071. Adapun Hang Seng Hong Kong pada closing market kemarin naik 1,03% di level 24.920. Ya, dari sektor komoditas, minyak kategori WTI, pemirsa, mengalami tekanan 0,36% di level 71,56 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 0,08% di level 19.375 dolar Amerika per metrik ton. Adapun emas mengalami penguatan 0,14% di level 1.753,85 dolar Amerika per troy ounce. Ya, bagaimana dengan pergerakan valuta asing? Nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, pergerakan dari dolar Amerika di level 14.251 rupiah, kemudian euro 16.711 rupiah, kemudian pound sterling di level 19.562 rupiah, kemudian yen Jepang 129,52 rupiah. Baik, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya kami akan hadirkan analisis pasar modal untuk membahas strategi investasi Anda sesaat lagi.